Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar pelajaran 2 pendidikan agama Islam, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan namanya pada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan 99 nama Allah atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik dan indah. Nah, adapun pelajaran di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah berfirman, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Kematian bukanlah hal yang ditakuti, tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Bila kita ingin bahagia di akhirat, maka kita ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Contoh, rajin sholat, membaca Al-Quran, patuh kepada orang tua dan guru, dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya seperti mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain, dan hal-hal buruk lainnya yang harus kita hindari. Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Asmaul Husna yang kedua, Al-Hayyu, maha hidup. Al-Hayyu yang maha hidup mengandung arti Allah maha kekal selama-lamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak dan memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba terdengar meninggal dunia. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan?
Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri dengan cara makan dan minum secara teratur, membantu orang lain yang tidak mampu, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Amin. Asmaul Husna yang ketiga, Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus mempunyai semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Nah, bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, memakai baju sendiri, makan sendiri, dan mencuci piring sendiri. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Amin. Asmaul Husna yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad mengandung arti Allah itu Maha Esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Perhatikanlah Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung dengan orang lain. Misalnya, mandi sendiri, berpakaian sendiri, dan mengerjakan PR sendiri. Kemudian berdoa sendiri. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta. Jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami makna Asmaul Husna dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Tetap semangat belajar ya, dan selalu menjaga kesehatan. Kita tutup pelajaran kali ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.